Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi konsep pembelajaran bahasa multimodal di sekolah dasar. Dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi 2020. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eko Kuntarto, MPD, MKom Engineering, dan disusun oleh kelompok 3 R04 yang beranggotakan Anissa Agustina dengan NIM A1D118125, Mira Mardiana A1D118126, Nurohayati A1D118129, Leli Suryana A1D1183132, Rahma Melenia A1D18133, Desi Rahmasari A1D1818134, dan Fakratun Tila Herdiani A1D1818148. Teori multimodal. Teori multimodal adalah pendapat multimodal berdasarkan penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumen. Beberapa studi multimodal dalam pelajaran di bawah ini lebih lanjut memperkuat teori multimodal yang diharapkan. Pertama, penelitian menunjukkan bahwa melalui teks multimodal dalam bahasa Inggris dapat mengembangkan kompetensi komunikatif. Kedua, analisis multimodal kartun Adit Sopojarwo episode Missing Meatballs dan episode Ekosistem Upin dan Ipin. Analisis multimodal dibahas menggunakan teks verbal teori analisis tentang metafungsi bahasa Halliday atau fungsi ediasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Sedangkan teks visual menggunakan analisis multimodal. Ketiga, materi multimodal dan sastra dapat memperluas pemahaman budaya, pemahaman kontekstual, dialek, dan idiom. Keempat, analisis wancana multimodal berfokus pada bagaimana makna dibuat melalui penggunaan berbagai model komunikasi. Kelima, pengajaran multimodal pendekatan digunakan untuk mengajar puisi di kelas English as a Second Language di Ekuador serta untuk meningkatkan sikap terhadap belajar bahasa Inggris. Keenam, pendekatan multimodal strategi yang terdiri dari word, member, real thing, diagram, cerita, dan lambang dapat memperkuat peserta didik dalam belajar. Ketujuh, teori multimodal dalam pembelajaran bahasa meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dua orang peserta didik Taiwan English as a Second Language. Fokus pelajar English as Second Language Taiwan untuk berbicara bahasa Mandarin kemungkinan besar adalah seorang pelajar visual. Secara umum, tujuan pendidikan tinggi yaitu membangun mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, dan berbudaya bangsa. Selanjutnya, menghasilkan lulusan yang ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Ketiga, produksi sains atau teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan mengimplementasikan nilai humaniora untuk kepentingan pembangunan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, secara khusus disinggung pembelajaran dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 13 Ayat 1 dan 2, yaitu mahasiswa sebagai anggota dari academic society yang diposisikan sebagai manusia yang dewasa memiliki kesadaran tersendiri dalam mengembangkan potensinya di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual. Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara efektif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran ilmiah pencarian kebenaran atau penguasaan
pengembangan dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, cendekiawan, praktisi, dan profesional berbudaya. Pendidikan tinggi inovasi setidaknya difokuskan pada yang pertama adalah membangun kapabilitas untuk mencapai organisasi dan administrasi keunggulan. Yang kedua, identifikasi aset pengetahuan potensial yang dapat dieksploitasi untuk pertumbuhan pendidikan tinggi inovasi. Dan yang terakhir, pengembangan spasial lingkungan belajar beserta desainnya, pengalaman belajar melalui penelitian dan pengembangan. Multimodal dalam pandangan konstruktivisme. Multimodal dapat dilihat dari teori bahasa. Multimodal adalah upaya untuk memahami berbagai cara representasi pengetahuan dan pembuatan makna. Multimodal berfokus pada desain wacana dengan mempelajari kontribusi sumber semiotik atau bahasa, gerak, gambar yang digunakan dalam berbagai modalitas atau audio, visual, dan fisik, serta interaksi dan integrasi dalam proses koherensi teks. Beberapa hal yang menjadi perhatian pembelajaran konstruktivisme adalah yang pertama, memprioritaskan pembelajaran nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, memprioritaskan proses. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dalam rangka membangun pengalaman sejalan dengan pandangan konstruktivisme. Dimensi literasi multimodal dalam pembelajaran. Setidaknya, ada dua dimensi literasi multimodal yang dapat memperkuat multimodal tersebut konsepsi tingkat pembelajaran. Pertama, dimensi literasi multimodal sebagai media yang saling terikat terhadap prevalensi teks multimodal, terutama teks multimedia yang diberikan oleh media digital, menekankan pada kebutuhan literasi untuk menghasilkan dan mengakses informasi. Fungsi bahasa dan kendala dari masing-masing sumber semiotik serta kontribusinya terhadap wacana multimodal juga dipertimbangkan. Perbedaan dalam sumber daya semiotik membawa serta kemampuan dan kendala baik secara individu maupun dalam kombinasi dan analisis tantangan dalam kaitannya dengan properti, detail dan cakupan media analisis, dan kompleksitas yang timbul dari integrasi sumber daya semiotik lintas budaya. Kedua, dimensi literasi multimodal sebagai pengalaman multisemiotik melibatkan pengenalan pengalaman belajar multisemiotik dan multimodal. Membaca orang dalam kehidupan sehari-hari mulai dari bentuk ekspresi wajah, sikap, gerak tubuh, tindakan, dan pakaian yang khas. Pembelajaran literasi multimodal. Pendekatan sistematik untuk mengajari teks visual menekankan pada pengajaran umum yang eksplisit fitur teks visual dan memperkenalkan strategi multimodal umum yang digunakan untuk melibatkan peserta didik. Bertujuan untuk memberikan landasan pedagogis yang menginformasikan teori sistem tentang fungsi dan pemahaman dari penelitian multimodal. Pendekatan pedagogis sistem pengajaran teks multimodal melibatkan peserta didik yang belajar berbagai opsi sistem yang tersedia dalam bahasa dan gambar. Pengajaran ini diperkenalkan menggunakan sistem pilihan yang tersedia untuk produsen teks melalui sistem jaringan. Peserta didik diajari untuk mengidentifikasi pilihan teks, menjelaskan dan menafsirkan makna dalam teks multimodal. Pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa tingkatan dengan anotasi teks dan teknologi. Adapun materi yang kedua yaitu penerapan pendekatan multimodal dalam pembelajaran literasi membaca. Yang pertama yaitu latar belakang masalah penelitian. Selanjutnya, penelitian yang digunakan oleh Rizky dan Haydn tahun 2015 halaman 227 menunjukkan bahwa proyek multimodal dan timbal balik hubungan antara generasi yang tepat dan melalui pembuatan teks anak-anak diberikan peluang untuk berimprovisasi dan memperbaiki praktik literasi menulis
merupakan bagian dari kelompok musik yang digunakan dalam multimodal. Menurut Kress tahun 2009 halaman 4 memaparkan bahwa multimodal adalah teori yang terlihat dalam modus yang berbeda yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain dan untuk mengekspresikan diri. Teori ini relevan sebagai peningkatan alat teknologi dan terkait akses ke multimedia, menyusun perangkat lunak, telah menyebabkan orang bisa dengan mudah menggunakan banyak modus dalam seni, menulis, musik, dan tari, dan setiap hari interaksi dengan satu sama lain. Penggunaan multimodal dapat dimanfaatkan pada saat proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Proses pengembangan kemampuan literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa literasi membaca mampu mencerminkan kualitas dan kondisi sebuah negara. Menurut XIG dan Yakisik B tahun 2015 halaman 464, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengajar bahasa dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan literasi multimodal. Para guru seharusnya mampu menginterpretasikan teks multimodal dan merancang serta mengkomunikasikan suatu keilmuan melalui teks multimodal tersebut, serta mampu mentransfer pengetahuan dan kemampuannya tersebut kepada siswa. Selanjutnya, menurut Sariman TP, Razak NA, dan Nur NF tahun 2013 halaman 1172, ada 6 faktor yang mempengaruhi ketertarikannya para pelajar dalam menggunakan konten digital sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama, tipe informasi yang disajikan, yang kedua, aspek yang mempengaruhi penggunaan konten digital, yang ketiga, elemen multimodal, yang keempat, alasan mengakses konten digital, yang kelima, elemen interaktif dalam konten digital, yang keenam, dan tipe dari konten digital. Selanjutnya, literasi merupakan kompetensi komunikasi dan kebutuhan dalam perkembangan yang mandiri. Hal ini diungkapkan di Payana tahun 2004 halaman 1 bahwa kemampuan berkomunikasi melalui bahasa tulis merupakan kebutuhan setiap anggota masyarakat untuk bertahan dalam dinamika kekuatan global yang sedang melanda dunia dewasa ini, yakni perkembangan teknologi komunikasi. Solihuddin tahun 2013 halaman 3 berpendapat bahwa pendidikan mengenai literasi media internet bagi siswa diperlukan bagi semua siswa, baik siswa dalam lingkup pendidikan formal maupun siswa yang sedang menempuh pendidikan non formal, seperti pendidikan pondok pesantren mempunyai peranan penting dalam pengembangan kemampuan kognisi maupun afektif siswa, sehingga sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan harus memperhatikan perkembangan literasi. Pada penelitian lainnya, Livia dalam Solihuddin halaman 3 menyatakan bahwa santri pondok pesantren selain membutuhkan koleksi agama juga koleksi umum atau non-agama untuk memenuhi kebutuhannya, yakni membuat karya tulis, tugas, dan mencari informasi lain dengan memanfaatkan sumber informasi seperti perpustakaan dan internet. Penelitian literasi lainnya dilakukan oleh Adiarsi Stelerosa dan Silaban pada tahun 2015 halaman 481 dengan judul Literasi Media Internet di kalangan mahasiswa tentang penggunaan internet sebagai aktivitas literasi media. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk tujuan yang secara umum, itu bertujuan untuk memperoleh penerapan pendekatan multimodal dalam pembelajaran literasi pada santri Tahfizul Quran, program khusus di Baitul Quran
Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung. Selanjutnya, tujuan secara khusus. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi proses penerapan pendekatan multimodal pada pembelajaran literasi membaca santri tahfidzul Quran, program Takosus di Baitul Quran Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung di kelas eksperimen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji proses pembelajaran literasi membaca. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada dua, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, bagi tujuan penelitian, yang pertama mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu pembelajaran, yang kedua menambah wawasan dan cara belajar dalam keterampilan bahasa, yang ketiga menambah keberagaman cara penerapan multimodal pada pembelajaran literasi, yang keempat menambah kompetensi sebagai bekal kemampuan dasar intelektual individu sebagai manusia, yang kelima menambah manfaat di lintas ilmu lainnya. Selanjutnya secara praktis, bagi penyelenggara pendidikan, yang pertama dapat membantu program pendidikan untuk mengembangkan kemampuan literasi membaca siswa. Yang kedua menyelenggarakan perpustakaan. Yang ketiga membentuk kebiasaan dan lingkungan membaca di kalangan siswa. Bagi para siswa, yang pertama saraf menambah wawasan. Yang kedua media aktualisasi diri. Yang ketiga menjadi kegiatan bermanfaat yang mengisi waktu luang para siswa di ruang jam mengaji.